warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dian Kuntari. Saya merupakan mahasiswa BPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Hairul Ternate. Saya juga merupakan guru biologi di SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. Berikut adalah video PPL 3 saya dengan materi peranan virus dengan KD 3.3 menganalisis virus berdasarkan ciri sifat dan fungsinya pada kelas 10 farmasi klinis dan komunitas SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, silahkan ketua kelas seperti biasa menyiapkan teman-temannya untuk mengikuti pembelajaran, dicek kerapian teman-temannya. Apa Bu, sudah rapi semua? Ya, baik, silahkan duduk ke tempatnya. Ya, yang lain silahkan duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Afida ada? Alvinka? Anissa? Ada. Ashifa? Ada. Cincin? Ada. Eka? Ada. Eki? Ada. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan tanya dulu. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Replikasi virus, Bu. Tentang replikasi virus. Terus ada lagi nggak? Perkembangan virus. Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus itu ada berapa ya? Ada 2. Ada 2, apa dan apa? Fosolitik dan misogenik. Kalau litik gimana? Siklus litik menyebabkan salinan pecah, tapi kalau siklus misogenik tidak menyebabkan salinan pecah, Bu. Kalau menyebabkan inangnya pecah, dia mau ngapain sih? Berkembang? Ya. Berkembang biak. Kalau sudah berkembang biak, kira-kira berbahaya atau tidak? Bahaya. Betul sekali ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang peranan virus. Nah, Ibu mau tanya nih, pentingnya apa sih mempelajari materi tentang peranan virus? Ada yang tahu nggak? Nggak. Mari kita lihat dulu di sini. Pentingnya apa kalian mempelajari tentang peranan virus? Bahwa peran virus itu bukan hanya merugikan saja, tetapi virus juga bisa memberikan dampak yang menguntungkan juga bagi umat manusia. Kemudian indikator pembelajarannya apa? Kalian bisa lihat di sini. Mari kita baca bersama-sama. Indikatornya apa? Menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Terus? Mengidentifikasi jenis-jenis virus yang merugikan Oke, itu adalah indikator pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Nah, kita akan lanjut lagi. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Mari sama-sama kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silahkan dibaca. menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi jenis-jenis virus yang merugikan kehidupan manusia, mengidentifikasi manfaat virus dalam kehidupan manusia, menganalisis penggunaan virus dalam teknologi modern di bidang vaksin. Ya, betul sekali ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini.
Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Di mana model pembelajaran problem based learning itu terdapat 5 kegiatan. Yang pertama nanti kalian mengorientasi masalah dari video. Kemudian yang kedua, kalian itu duduk dengan kelompok kalian untuk mengorganisasikan masalah yang ada pada LKPD. Yang ketiga, nanti ibu membimbing kalian dalam penyelidikan. 4, kalian menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Itu nanti kalian presentasi ya. Nah, yang kelima itu nanti kalian melakukan analisis dan evaluasi. Di mana pada tahap akhir itu, Bu Rizka akan melakukan penilaian secara kelompok dan penilaian secara individu. Penilaian secara kelompoknya apa? Yaitu kalian presentasi di depan kelas dan saat kalian melakukan diskusi di dalam kelompok. Itu adalah penilaian kelompoknya. Kemudian untuk penilaian mandirinya apa? Adalah evaluasi atau tes di akhir nanti. Begitu ya? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kayaknya lemes banget nih di sini. Mau game dulu nggak? Mau game? Oke. Ada yang bawa pulpen nggak? Ada ya? Coba Bu Rizka minjem pulpennya dong. Kayak gini semuanya dulu. Sudah? 1, 2. Bisa nggak? Ada yang bisa? Jangan pakai tangan kanan. Kalau kanan susah kan? Kayak gini susah. Tapi kalau tangan kiri? Oh, nggak bisa. Oke, itu hanya permainan saja biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar ya. Baik. Kita masuk ke orientasi masalah. Nanti kalian mengamati video orientasi masalah berikut ini. Silahkan diamati dan kalian cari permasalahan apa yang ada pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari tentang video orientasi peranan virus. Jika kalian mendengar kata virus, apa yang ada di benak kalian? Tentu peranan merugikan virus bagi makhluk hidup. Sebenarnya apakah virus hanya memberikan kerugian saja bagi makhluk hidup atau tidak? Jika kita lihat, virus hanya dapat hidup jika menempel pada inang. Untuk apa dia menempel pada inang? Yaitu untuk memperbanyak dirinya. Jika virus sudah memperbanyak dirinya, dia akan menyebabkan sistem imun kita menjadi lemah dan tubuh kita menjadi sakit. Sebagai contohnya juga, kita bisa lihat pada virus corona. Jika dilihat pada gambar, virus corona masuk ke dalam sel tubuh kita melalui spike agar bisa tubuhnya masuk ke dalam sel inang. Kemudian dia akan menyebabkan krisis pada sel dan itu berlangsung selanjutnya pada sel-sel yang lain. Bukan pada sel-sel tubuh saja, virus corona juga bisa menularkan pada orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu melalui sentuhan dan saluran pernapasan. Selain pada manusia, virus juga bisa menyerang pada bakteri yang disebut sebagai virus bakteriofag, di mana bakteriofag tersebut setelah memperbanyak dirinya pada sel bakteri, dia akan menyebabkan sel bakteri tersebut pecah atau lisis. Jadi sudah jelas bahwa virus dapat menyebabkan kerugian baik pada manusia, pada hewan, dan ada juga virus yang menyerang tumbuhan. Jadi apakah virus hanya menyebabkan kerugian saja bagi makhluk hidup atau tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan obat dari segala macam penyakit. Jadi, apakah virus hanya memberikan kerugian saja bagi makhluk hidup atau tidak? Seiring perkembangan teknologi, pastinya makhluk hidup yang awalnya merugikan, dia akan memberikan keuntungan juga. Keuntungannya berupa apa? Mari kita akan belajar bersama-sama tentang peranan virus, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Selamat belajar. Kira-kira nih dari video tadi ada masalah apa ya? Virus itu merugikan, Bu. Virus itu merugikan, betul. Kenapa merugikan? Ada yang tahu coba? Karena menyebabkan penyakit, Bu.
Karena menyebabkan penyakit. Coba Ibu tanya lagi, kok bisa menyebabkan penyakit ya? Ada yang tahu nggak? Karena bersifat toksik dan selalu berkembang biak. Perhatikan, apakah virus selalu memberikan dampak negatif saja bagi makhluk hidup atau tidak? Tidak, Bu. Ada dampak positifnya juga. Ada dampak positifnya ya? Bagus. Dampak positifnya apa? Tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, baiklah, untuk menjawab semua itu, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Silahkan kalian nanti duduk secara kelompok. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, silahkan kalian membuat karya inovasi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan ini. Nah, silahkan sambil menunggu kalian duduk di dalam kelompoknya, silahkan ketua kelas untuk membagi LKPD dulu kepada setiap kelompok. Silahkan yang lain duduk dengan kelompoknya. Kalau dilihat sih banyak ya, ke manusia, ke hewan, semuanya juga gitu. Jadi dampak negatifnya kan virus corona loh. Ya, coba kalau sampai corona coba searchingin apakah virus itu hanya dapat memberikan kerugian saja. Di sini nggak hanya memberikan aja, ada yang menguntungkan juga. Jelasin kok bisa. Jadi itu virus yang merugikan diambil keuntungannya saja lalu dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi makhluk hidup. Kalau dampak negatif virus itu apa sih ya? Penyakit pada manusia, penyakit pada hewan, dan penyakit pada tumbuhan. Dia kayak virus dan juga bedanya kalau negatif itu jelas sangatnya membaik makhluk hidup, sedangkan kalau positif jelas memberikan manfaat. Karena kalau negatif itu merugikan kan, kayaknya di contohnya aja kayak virus corona. Dalam segi ekonomi kita kan kesulitan, terus kalau dalam segi kesehatan kita terancam, terus kalau dalam segi kehidupan sehari-hari nih kita nggak bisa ngumpul lagi kayak soalnya kamu cari di internet. Jadi sebenarnya vaksin itu dampak positif ya? Iya, vaksin itu termasuk dampak positif. Positif dari vaksinnya kan bisa melawan penyakit akibat virus, contohnya vaksin corona. Oh gitu, jadi selain merugikan juga dapat menguntungkan di bidang kesehatan ya? Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Kelompok berapa? Silahkan angkat tangan. Bu, mau tanya Bu? Iya boleh, silahkan. Kelompok 1 bagaimana? Nah, ada yang mau ditanyakan? Mengapa virus HIV menyebabkan penyakit AIDS pada manusia? Oke, virus HIV menyebabkan penyakit AIDS. Kira-kira virus itu menularnya lewat apa ya? Darah, sperma, sama cairan vagina. Itu yang punya siapa? Manusia. Berarti penularnya dari mana ke mana? Manusia ke manusia, Bu. Betul sekali. Lengkapnya cari di internet ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cara membuat antitoksin itu gimana, Bu? Antitoksin. Yang punya toksin itu siapa? Virus. Virus. Kira-kira yang dilemahkan juga siapa? Virus. Berarti caranya gimana? Cari di internet ya. Bagaimana caranya virus itu dilemahkan untuk membuat antitoksin. Gitu? Ya. Peran kapsid itu apa ya, Bu? Kapsid itu yang punya siapa? Bakteri. Bakteri. Oke. Kapsid itu materi genetik di dalam inti sel atau di luar inti sel? Di luar ini sel. Di luar inti sel. Kira-kira kalau di luar itu mudah dikembangbiakan nggak? Iya. Mudah. Makanya kenapa kita itu rekayasa genetika menggunakan kapsid. Lebih jelasnya lagi silahkan cari di internet ya. Ada lagi kelompok berapa yang mau tanya?
Ya, kelompok berapa? 4. Ya gimana kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Apakah semua virus itu menyebabkan penyakit? Apakah semua virus menyebabkan penyakit? Sudah diskusi sama teman-teman ya? Udah. Menurut teman-temannya gimana? Enggak. Ada peran menguntungkannya enggak? Ada. Di bagian apanya menguntungkan itu? Virus kan punya 2 fase. Fase apa dan apa? Litik sama litik. Oke, litik itu yang gimana? Menguntungkan apa enggak? Litik itu yang menguntungkan apa ya? Yang merugikan. Ya, kalau lisogenik gimana? Yang merugikan. Karena tidak menyebabkan apa? Sel inang pecah. Betul sekali. Kalau seperti itu, apakah semua virus bisa menyebabkan kerugian? Enggak, betul jawabannya. Cari di internet lagi ya lebih jelasnya. Ya, semangat, selamat belajar ya. Kelompok 7 silahkan, kelompok 7 mau tanya apa? Materi genetik masuk ke dalam sel bakteri disebut tahap apa ya, Bu? Kemarin replikasinya masih ingat nggak? Kira-kira pada tahap apa materi genetik masuk ke dalam sel bakteri atau sel inang? Litis sama lisogenik. Ya, pada tahap litik dan lisogenik. Ada 2 ya? Nah, tahapnya namanya apa kalau menggabungkan itu dalam lisogenik misalnya? Sintesis, betul sekali. Gimana hasil karyanya? Sudah dibuat? Mau buat apa? Silahkan dibuat dulu. Kenapa kelompok 5? Kenapa virus menyebabkan makhluk hidup sakit dan mati? Oh ya, kenapa virus menyebabkan makhluk hidup sakit? Kira-kira fase apa yang berbahaya? Litik. Kenapa litik itu berbahaya? Sudah didiskusikan? Sudah. Berbahayanya kenapa? Karena menyebabkan apa? Litik itu. Betul sekali. Karena pecah itu dia bisa berkembang biak nggak? Bisa. Kalau sudah berkembang biak, dia menyebabkan bahaya nggak? Iya, betul. Kalian punya tanaman kentang. Terus tanaman kentangnya kalian itu menjadi busuk. Kira-kira ada apanya? Bu? Ada apanya? Ada penyakitnya enggak? Ada. Penyebab penyakit salah satunya apa? Virus. Nah, virusnya namanya apa? Belum tahu? Cari di internet aja ya, silahkan. Ini taruh mana? Ini gimana hasil karyanya? Udah jadi? Belum? Oke. Waktu mengerjakan tinggal 5 menit lagi. Silahkan disiapkan untuk presentasi setiap kelompok. Ya, Bu. Kan menguntungkan. Ini nanti dijelaskan. Ini miliknya siapa sih? Virus siapa? Virus? Untuk menangani virus apa? Corona. Kalau ini untuk apa?
Untuk antitoksin, nulis sendiri, lupa sendiri ya. Diingat-ingat lagi itu tulisannya ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ini gimana hasil karyanya, aman? Aman ya. Sudah lengkap ya? Lengkap, baik. Oke. Ini mau ditempel di mana? Ini hepatitis peran menguntungkan atau merugikan? Merugikan, Bu. Merugikan karena apa? Menyebabkan apa? Penyakit. Iya, jangan blank ya, Casey. Ya, oke. Kelompok ini gimana? Aman ya? Sudah selesai? Aman. Ini bagus sekali gambarnya, tempel-tempel, ya ramai kayak pasar. Oke. Ini ya, nanti dijelaskan ini gambar-gambar kalian ini masuknya peran apa? Peran menguntungkan atau peran merugikan? Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kelompok 2 gimana? Aman? Aman, sudah selesai? Sudah bisa menjelaskan ya nanti ya? Oke, bagus sekali gambarnya. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 4. Bagus ya. Oke, kelompok 4 sudah juga. Sudah ya, waktunya sudah habis. Jangan lupa nanti kalian presentasi perwakilan kelompok. Ya, silahkan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Nanti Bu Rizka sambil nilai ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini untuk mempresentasikan hasil karya kami kelompok 1 dari hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Baiklah, virus yang kita kenal sekarang tidak hanya memberikan dampak merugikan saja, tetapi juga memberikan dampak menguntungkan bagi kehidupan kita. Bisa dilihat di sini dampak menguntungkan bagi kehidupan kita yaitu 1. Membuat antitoksin. Yang kedua adalah memproduksi vaksin. Yang ketiga adalah melemahkan bakteri. Sedangkan kerugian yang diberikan oleh virus pada kehidupan kita yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya yaitu virus HIV, Yang lain mendengarkan ya. flu burung, dan virus demam berdarah. Sedangkan penyakit yang diberikan oleh virus pada hewan yaitu virus rabies dan virus tetelo. Dan yang terakhir yaitu penyakit yang diberikan virus kepada tanaman, yaitu ada di sini TMV dan tumro. Sekian presentasi hasil karya kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silahkan ya. Berdiri dan sebutkan nama. Saya Asifah dari kelompok 2 yang bertanya, apa hubungan antara peran menguntungkan virus dengan peran merugikan virus? Oke, ada yang bisa menanggapi apa hubungan peran menguntungkan dan peran merugikan virus? Siapa yang ingin menanggapi? Ya, silahkan. Saya Deliana dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Ada 2 fase, yaitu fase litik dan fase lisogenik. Fase litik yaitu fase yang sel inangnya pecah, dan fase lisogenik adalah fase yang inangnya tidak pecah. Adapun peran yang merugikan yaitu dapat menimbulkan penyakit polio, dan yang untuk menguntungkan yaitu dapat membuat Ya, betul sekali. Terima kasih Deliana sudah menanggapi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. perkenalkan nama saya Muhammad Gibran, ingin bertanya Ya, silahkan Gibran. kepada hewan, virus apa saja yang merugikan? Bisa menanggapi Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 6 ingin menanggapi dari kelompok 5 Bu. Jadi virus itu ada 3 Bu, yaitu leptospirosis, filariasis, dan flu burung Bu. Ya, betul sekali. Itu contoh peran virus yang merugikan ya. Nah, mari ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan.
mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah, saya Afida. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami sesuai dengan LKPD yang telah kami pelajari. Seperti yang kita tahu bahwa virus itu ternyata sekarang bukan hanya memberikan kerugian saja, tapi dapat memberikan keuntungan. Karena di dalamnya itu terdapat antitoksin yang bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Nah, berikut ini adalah peran menguntungkan virus. Yang pertama adalah membuat antitoksin. Nah, antitoksin ini dibuat dengan cara DNA manusianya yang mengontrol sintesis antitoksin atau melawan penyakit yang disembuhkan oleh DNA virusnya. Lalu yang kedua ada pembuatan vaksin atau memproduksi vaksin. Contohnya adalah vaksin attenuated wall agent. Nah, vaksin ini itu dibuat dari virus hidup yang diatenuasikan. Yang ketiga ada melemahkan bakteri. Jadi bakteri jahat seperti bakteri demam itu akan tidak berbahaya apabila DNA-nya tersambung oleh profagen. Setelah itu ada peran mematikan virus. Yang pertama parvovirus pneumonia atipika. Virus ini menyerang kelenjar darah sehingga menyebabkan gondok. Virus ini juga menyerang sistem pernapasan dan membuat munculnya ruang kemerahan di seluruh tubuh atau disebut dengan campak. Yang kedua, virus hepatitis. Virus ini menyerang liver sehingga menyebabkan penyakit hepatitis. Yang ketiga, virus corona. Virus ini menyerang paru-paru yang membuat penderitanya demam, batuk, bahkan kehilangan penciumannya. Ya, baik sekali ya presentasinya. Ada yang mau menanggapi? Silahkan ya, sebutkan nama dan kelompoknya, silahkan. Nama saya Siti Safira dari kelompok 5 ingin bertanya, kenapa vaksin menguntungkan? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ya, saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari Desi. Vaksin dibuat dengan cara dilemahkan atau dimatikan sehingga kemampuannya menimbulkan menjadi menurun atau hilang. Kemudian jika vaksin ini diberikan kepada orang yang sehat, maka akan mengakibatkan demam bagi orang yang bersangkutan. Kemudian sistem imun atau kekebalan akan merekamnya dan membentuk zat antibodi dalam tubuh sehingga apabila penyakit tersebut datang menyerang, maka sistem imun tubuh akan mencegah penyakit masuk ke tubuh. Ya, betul sekali ya, jawabannya sangat lengkap dari Mbak Esa. Silakan duduk kembali. Kira-kira ada yang mau menanggapi lagi atau tidak? Ya. Nama saya Najla dari kelompok 1. Izin bertanya, dampak negatif apa yang dimaksud dengan pembuatan hormon insulin? Silakan dari kelompok 2 ingin menanggapi. Jadi sebenarnya insulin itu pembuatannya sama saja dengan pembuatan antitoksin, yaitu sama-sama memanfaatkan virus. Kalau insulin itu virusnya disisipkan ke DNA manusia yang dapat menghasilkan hormon insulin. Kalau udah nanti virusnya itu diinfeksikan ke bakterinya, DNA bakterinya. Ya, betul sekali ya, jawabannya sangat tepat ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, mari kita beri applause untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya, selanjutnya kelompok 3 silahkan untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata pelajaran biologi tentang virus. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diana. Saya Anissa.
Virus yang kita kenal sekarang ini bukan hanya memberikan kerugian saja, tetapi telah ditemukan bahwa virus dapat menguntungkan bagi manusia karena virus memiliki sifat antitoksin, yaitu dapat bermanfaat untuk mengobati makhluk hidup. Adapun pengertian dari virus yaitu virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Berikut keuntungan dari virus. Keuntungan dari virus: 1. Memproduksi interferon. Interferon berasal dihasilkan oleh sel-sel imun tubuh. Yang kedua, virus dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Bahan dasar membuat vaksin yaitu dengan mikroorganisme virus. Yang ketiga, virus dimanfaatkan sebagai antibakterial. Berikut kerugian dari virus. Polivirus menyebabkan penyakit polio, yaitu penyakit ini dapat menyebabkan cacat secara permanen. Penyakit ini, virus ini masuk lewat rongga mulut, lalu lewat ini juga mereka bisa berkembang biak melalui kulit, melalui aliran darah. Untuk mencegah virus ini dapat juga untuk imunisasi polio. Yang selanjutnya, virus rubella menyebabkan campak Jerman. Ini terjadi di kulit, yaitu seperti demam merah pada kulit. Yang ketiga, hepatitis menyebabkan hepatitis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang telah saya sampaikan tadi, ada yang bertanya, silakan mengajukan tangan. Ya, silahkan. Presentasinya sudah ya, baik sekali presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Dela dari kelompok 1, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Interferon apa ya Bu? Saya Citra Adriani dari kelompok 3, izin menanggapi. Interferon adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh sel virus sebagai respon serangan atau infeksi virus, berfungsi untuk mencegah replikasi virus dari sel hostplant atau sel inang. Sel host ya? Iya, host. Oke. Terima kasih sudah ditanggapi oleh teman kelompoknya, yaitu kelompok 3. Ada yang mau menanggapi lagi? Silakan. Ya, dari kelompok 1 lagi, silakan. Saya Aliba dari kelompok 1, izin menanggapi. Viroterapi itu apa ya? Tolong jelaskan. Viroterapi itu apa? Tolong jelaskan. Mungkin dari kelompok lain, bukan hanya kelompok 3 untuk menanggapi. Ya, silakan Budi. Saya Farah Hamidullah Tenaga dari kelompok 4, izin menanggapi. Fisioterapi itu merupakan terapi kesehatan dengan menggunakan virus. Beberapa jenis virus telah dikembangkan oleh para ahli bioteknologi untuk melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan sel killing effect atau efek pembunuhan sel virus secara langsung. Metode ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan sistem imun tubuh. Ya, banyak sekali ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi tidak untuk kelompok 3? Tidak ya, kalau tidak mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 atas presentasinya yang sangat baik. Silahkan kelompok 3 boleh duduk. Ya, silahkan selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Farah Hamidullah Tenaga. Nama saya Rizky Yunisi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mengerjakan LKPD. 3 peran menguntungkan dan merugikan virus. Peran menguntungkan virus yang pertama, mempercantik corak dan warna bunga kulit. Yang kedua, melemahkan bakteri. Yang ketiga, memproduksi vaksin. Terus, ya, peran merugikan virus. 1. Penyakit pada tumbuhan. Yang kedua, penyakit pada hewan. Yang ketiga, penyakit pada manusia. Dan di sini ada contoh-contoh gambar dari virus-virus tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok 4 ada yang mau menanggapi, silahkan. Izin bertanya, virus itu ada yang antibakteri. Antibakteri itu seperti apa ya? Nama saya Dita dari kelompok 7 menanggapi kemampuan virus bagi antibakteri yang dimanfaatkan pada industri makanan dan tidak tahan lama seperti kue, roti, dan juga beberapa jenis minuman. Sehingga bakteri-bakteri penyebab penyakit ataupun kerusakan pada makanan tersebut akan mati jika diinfeksi virus. Ya, betul sekali. Itu adalah jawabannya. Ada yang mau menanggapi lagi? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kebanyakan virus menyebabkan penyakit pada tumbuhan, akan tetapi tidak semua virus dapat merusak tanaman karena ada virus yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan jumlah popularitas hama. Kira-kira apa namanya ya? Saya Bu, nama saya Nabila Syakira dari kelompok 4 Ya. menanggapi dari kelompok 2 ya, maupun virus. Ya. Baru virus, betul sekali ya. Sudah cukup ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih atas presentasinya yang sangat baik. Silahkan duduk ke tempatnya. Kita lanjut ke kelompok 5. Ya, silahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin berpresentasi. Nama saya Gibran. Keuntungan 1. Membuat antitoksin atau pelawan racun. Antitoksin dibuat dengan cara menggabung sifat DNA yang membangun tungkan antara virus dengan gen lain. 2. Terapi gen. Memasukkan DNA ke dalam sel sebagai obat untuk memperbaiki efek gen yang bermutasi dalam tubuh. 3. Memproduksi vaksin. Vaksin dibuat dengan cara virus dilemahkan atau dimatikan. Jenis-jenis vaksin. Yang pertama ada OPV atau oral polio vaksin. Vaksin ini untuk mencegah penyakit polio. Dosisnya biasanya 2 tetes dan diberikan kepada anak balita. Yang kedua ada HBV atau hepatitis B vaksin. Ini untuk mencegah penyakit hati. Yang ketiga influenza vaksin untuk mencegah penyakit influenza. Dan nomor 4 coronavirus vaksin, yaitu untuk meningkatkan tubuh terhadap virus corona. Kemudian vaksin pada manusia. Yang pertama adalah poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Sebagian besar penderita polio adalah balita. Corona. Virus corona ini menyebabkan penyakit pilek. Pilek adalah infeksi saluran hidung atau pernafasan bagian atas. Virus corona biasanya menyerang bagian pernafasan dan paru-paru. Influenza menyebabkan penyakit influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami sakit kepala dan pilek, hidung tersumbat juga. Baik, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Diana mau bertanya, virus penyebab polio itu apa ya? Virus penyebab polio itu apa? Ada yang mau menanggapi, silahkan. Virus penyebab polio yaitu virus poliomyelitis. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, silahkan. Pertama, nama saya Tina Syarifina dari kelompok 5 Ya. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio berfungsi untuk mengaktifkan produksi antibodi dalam serum. Ya. Menetralkan virus yang virulen saat memasuki aliran darah dan mencegah serangan ke sistem pusat. Ya, betul sekali ya. Itu tanggapan dari kelompok 5 juga, menambahkan sangat baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Sudah baik penjelasannya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 5 atas presentasinya hari ini. Sudah semuanya ya? Baik, kalau sudah kita masuk ke tahap evaluasi. Silahkan Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Silahkan. Ya, silahkan. Dela, boleh maju ke depan untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, saya di sini untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi, virus tidak hanya memberikan dampak negatif saja pada kehidupan kita, tetapi juga memberikan dampak positif, seperti memproduksi vaksin. Media inang yang digunakan vaksin adalah bakteri, karena dalam bakteri mengandung materi genetik virus. Jadi, materi
sekali kesimpulannya ya. Silahkan duduk kembali Mbak Dela. Ya, Ibu akan memberi penguatan kepada kalian ya. Betul sekali. Kalian sudah baik sekali ya mempresentasikan hasil karya kalian dan LKPD kalian sudah sangat baik. Hanya saja ada tambahan sedikit. Virus tersebut memang memiliki peran yang merugikan ya, tapi kita tidak boleh lepas bahwa virus juga memiliki peran yang menguntungkan. Peran menguntungkannya diambil dari fase apa? Lisogenik, betul sekali. Karena pada fase lisogenik tersebut, materi genetik dari virus bergabung dengan materi genetik dari inang. Kemudian setelah bergabung tersebut, kira-kira menyebabkan selnya pecah atau tidak? Tidak ya? Ya, karena tidak itu dia dipakai untuk rekayasa genetika yang bisa dimanfaatkan untuk umat manusia. Begitu ya, itu tambahan sedikit dari Ibu. Apakah tujuan pembelajaran kalian pada hari ini sudah tercapai atau belum? Ibu tanya ya, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Betul sekali ya. Nah, kemudian contoh virus yang merugikan bagi kehidupan manusia itu apa saja? Virus corona, TMI, cacar, polio, dan lain-lain, Bu. Baik. Kemudian virus yang bermanfaat untuk kehidupan manusia apa saja? Untuk pembuatan vaksin, antigen, antitoksin, dan lain-lain, Bu. Ya, betul sekali ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, penggunaan virus dalam bioteknologi modern di bidang vaksin gimana sih aplikasinya pada masyarakat? Masih banyak orang yang kurang paham kalau vaksin itu menguntungkan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena vaksin dibuat dengan mengalahkan virus, Bu. Sekarang giliran Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk kalian. Soal sudah Ibu share semua di Google Classroom dan di WhatsApp kalian. Silahkan dibuka linknya untuk mengerjakan soal di Google Classroom. Silahkan dibuka dulu soalnya dan dikerjakan, waktunya 5 menit. Sudah ada yang selesai belum? Sudah, Bu. Wah, sudah 8 anak ya, cepat sekali. Yang lain bagaimana? Rata-rata 98. Ada yang salah ya? Siapa ini yang mengerjakan salah satu? Ya. Ada yang dapat 80 ya? Oke. 21 anak, tinggal 4 anak lagi. Sudah ya? Sudah 25 anak ya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kita sekarang masuk ke tahap refleksi. Ibu lihat nilainya sudah bagus-bagus sekali ya ini ya? Ya, Bu. Ya, cuma Ibu mau merefleksikan kegiatan kalian pada hari ini. Jadi begini, diskusi sudah berjalan sangat baik ya, sudah betul dan sudah aktif juga. Cuma Ibu Rizka minta ya, untuk beberapa kelompok nanti diskusinya tolong lebih aktif lagi dalam bekerja sama juga ya, biar nanti bukan hanya 1-2 orang yang berbicara, tapi semuanya juga ikut aktif. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, baik. Itu saja refleksi dari Bu Rizka. Sekarang Bu Rizka tanya ke kalian gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus ada masukan nggak? Kami setelah pembelajaran seperti ini menjadi lebih kreatif karena menggunakan hasil karya. Iya, membuat hasil karya itu jadi kalian dilatih untuk berpikir kritis ya. Ya, untuk kedepannya lagi kita akan menggunakan model pembelajaran seperti ini untuk pertemuan-pertemuan yang lain ya. Semoga kalian tetap semangat dan senang dengan model pembelajaran seperti ini. Ibu kira rasa cukup ya. Ibu akan menyampaikan tindak lanjut pada pertemuan hari ini untuk minggu depan. Silahkan nanti kalian buka Google Classroom kalian, ada tugas lanjutan di situ. Ya, dan jangan lupa kalian pelajari modul yang ada pada Google Classroom. Bu Rizka rasa cukup pertemuan kita kali ini.
Baik, terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Bu Rizka tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin. Baik, silahkan dipimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.